Tugas pengulu lanjutan 2. Jalan menurut adat ialah 2 macam pula. Jalan dunia yakni bak adat. Jalan dunia yakni bak adat. Bak adat balimbago, bacupak, bagantang. B. Jalan akhirat yakni beriman kepada Allah, beragama Islam, bertauhid, beramal, beradat. Dalam hal ini iko adalah melaksanakan dengan sesungguhnya, dengan penuh kesadaran yang mencerminkan jiwa dan tujuan adat itu dalam setiap gerak dan perilaku seorang pengulu, dalam kurang pemimpin. Seorang yang beradat di Minangkabau harus sanggup merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga menjadilah seorang yang beradat. Apakah dia pemimpin atau rakyat, orang yang berbudi luhur dan mulia. Karena hal itu syarat mutlak dalam mencapai kebahagiaan lahir batin, duniawi dan ukrawi. Balimbago. Arti lembago adalah suatu gambaran yang dinamakan akal, yang merupakan himpunan dari segala unsur penting dalam masyarakat, dalam kurang organisasi. Rumah tangga adalah suatu lembaga pemerintahan, adalah suatu lembaga. Ulang kembali, rumah tangga adalah suatu lembaga, pemerintahan adalah suatu lembaga. Maka seorang penghulu tidak dapat melepaskan diri dari lembaga-lembaga tersebut. Penghulu adalah sebagai kepala adat dalam kaumnya, sebagai pemimpin dan sebagai anggota kaum. Juga dia sebagai bapa dari anak, anggota dari kerapatan adat negari, mamak dari kemenakan. Kalau seorang penghulu telah melalaikan tugasnya sebagai seorang penghulu, maka disebut penghulu tidak balimbago. Bacupak. Cupak adalah suatu ukuran di Minangkabau yang tidak lebih dikurangi, dan tidak boleh diubah. Kalau dalam adat, cupak yang paling utama diketahui dan dipakai oleh seorang penghulu ialah cupak usali, yakni bagaimana cara prosedurnya seorang penghulu menyelesaikan suatu sengketa anak kemenakan, sehingga dapat mencapai hasil penyelesaian yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya menurut kemampuan manusia yang diukur dengan cupak tersebut. Maka seorang penghulu harus mempunyai dan keahlian dalam menyelesaikan suatu sengketa anak kemenakan dengan cara tidak boleh dilebihi dan dikurangi atau bari sabalah, yang kurang tidak adil. Bagantang disebut dalam adat gantang nan kurang 25 puluh, maksudnya 48. Sawananya maksud dari ketentuan adat itu ialah seorang pemimpin harus melaksanakan ukuran itu diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan itu sendiri, yakni akaid yang lebih puluh, yaitu 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat mustahil pada Allah, dan 4 sifat wajib pada Rasul, dan 4 sifat yang memahami pada Rasul. Jumlah seluruhnya hampir 8. Yang 2 macam lagi tidak disebutkan dalam adat kerana 2 macam teruntuk bagi kehendak Allah dan Rasul, yakni 1 yang harus pada Allah dan 1 harus pada Rasul. Jalan akhirat yakni iman, Islam, tauhid dan marifat.
Seorang penghulu perlu menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mana-mana melakukan syariat Islam yang telah diwajibkan dan sekaligus mengesahkan Tuhan, dan beramal saleh, karena penghulu adalah partner dari alim ulama yang melaksanakan maksud pepatah. Syarak mengatur adat memakai kepada anak kemenakan dipimpinnya memilih arato pusako. Tiga maksudnya memilih arato pusako. Mempunyai tangan arato pusako. Seorang penghulu mempunyai kewajiban memelihara arato pusako kaum dan anak kemenakannya yang disebut dalam ketentuan adat. Kalau sumbiang dititiak, patah ditimpa, hilang dicari, tabanam disalami, anyui dipintih, talamun dikakeh, kurang ditukuak, rusak dipailok, dibaiki. Arti seorang penghulu harus berusaha memelihara harta pusako anak kemenakan. Jangan sampai terjual atau pindah kepada orang lain. Begitupun tagadai yang tidak menurut syarat yang telah dibolehkan oleh adat Minangkabau, seperti untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan anak dan istri. Boleh juga digadaikan hanya kalau telah ditemui salah satu syarat menurut adat, seperti gadih gadang ndak balaki, mai tabujua tangah rumah gadang katirsan, adat tak berdiri. Syarat tersebut harus terjadi dengan sesungguhnya dan tidak ada jalan lain untuk mengatasinya melainkan dari mengadakan artu pusako tasabui. Pendeknya, seorang penghulu harus berusaha jangan sampai harta pusako anak kemenakan dan kaum tagadai tidak menurut semestinya, menurut kehendaknya sendiri-sendiri, dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi dengan mengamalkan maksud pepatah barek samo dipikua, ingan samo dijinjang, dengan jalan bantu-membantu dalam kaum tersebut. Seorang penghulu harus berusaha untuk menambah harta pusako anak kemenakan dengan jalan menaruku sawah yang baru atau ladang, atau setidak-tidaknya berusaha meningkatkan hasil yang telah ada pada masa tersebut. Harta pusako yang merupakan wilayah bagi seorang penghulu adalah daerah teritorial kekuasaan seorang penghulu. Disikulah berkembang anak kemenakan hidup dan berkehidupan, berumah dan bertetangga, bersawah dan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan hasil sawah ladang tersebut, ia dapat mendidik anak kemenakan, membangun sekolah dan mensaji, membangun rumah dan sebagainya. Kalau wilayah yang tempat bersawah dan berladang itu telah terjual atau tergadai oleh seorang penghulu, maka habislah daerah kekuasaannya, hilanglah sumber ekonomi anak kemenakan.